Dion menutup telepon dan masuk ke ruang pasien. Cindy sedang berbaring di ranjang. Dengan penuh tenaga mengambil apel yang ada di meja, dia terlihat begitu lucu. Setelah melupakan hal yang membuatnya pusing dan kembali menunjukkan senyumannya. Kita lanjutkan hal yang kita lakukan tadi. Yang menjawabnya adalah Cindy. Tadi aku tidak sengaja membuatmu lolos. Aku tidak ada kebiasaan melakukan hal ini di siang hari. Dion menahan nafsunya dan tidak ingin memaksanya. Mengambil apel di meja dan mengupasnya. Terlihat seperti lelaki yang sangat baik. Jika bukan karena dia pernah melakukan hal itu. Lelaki seperti ini sangat menarik orang. Paling tidak, sudah menarik hatinya. Kelembutan ini pun terpecahkan oleh suara dering ponsel. Tapi kali ini adalah ponsel Cindy. Kedua tangan Cindy sangat susah untuk bergerak saat Dion akan menjawab panggilan ponsel untuk Cindy. Namun melihat orang yang menelpon adalah Dita. Nama ini tidak asing. Ingatan Dion tidak buruk. Dengan cepat dia ingat bahwa dialah orang yang menerobos komputer asistennya. Lagi-lagi Hendra. Tidak boleh angkat. Ponsel Cindy pun terbang dan terjatuh di samping jendela. Terjatuh hingga hancur. Dion, bisakah kamu tidak kekanak-kanakan seperti itu? Sudah kukatakan, dia adalah asistenku. Aku menganggapnya seperti kakakku. Cindy sangat marah, langsung menendang Dion. Karena pusing, dia pun tidak mengenai Dion. Sayang, istriku, Cindy yang cantik. Jangan marah ya. Melihat Cindy tidak senang, Dion pun langsung membujuknya. Di satu sisi, Dita melihat teleponnya dimatikan sangat tidak mengerti. Begitu ditelepon balik sudah tidak aktif. Apa terjadi sesuatu? Lalu dia menghubungi laporan yang didapatnya. Lalu mengatakan tidak baik. Sekarang Cindy di rumah sakit. Walaupun ada Dion, tapi ia tidak dapat memastikan ibunya Dion tidak akan mencari orang untuk membunuhnya. Saat ingin membuka pintu pergi melihat Cindy, di depan pintu dia melihat orang yang mengenakan baju hitam. Di belakangnya diikuti dua pria yang berbadan besar. Dita pasti tidak dapat melawan mereka. Nona Dita, bagaimana kalau kita berbicara sebentar? Saya percaya kamu pasti akan tertarik. Dita tahu jika dia tidak dapat melawan dan hanya bisa mencari kesempatan untuk melarikan diri. Orang di depan pintu belum mendapat persetujuan pun langsung memaksa masuk. Kelihatannya Cindy juga tidak terlalu baik padamu. Dita tidak mengeluarkan suara. Ini adalah tempat persembunyian Dita. Biasanya dia tidak tinggal di sini. Karena di sini sangat rahasia. Penduduk padat, mudah untuk melarikan diri. Karena dia sebagai hacker sangat mudah untuk dicari orang yang ingin membunuhnya. Jadi, biasanya dia berada di sini. Ada apa? Katakan saja. Dita perlahan ditekan ke dinding, mengambil ponsel dari kantong dan mengetik di belakang. Hanya bisa dengan menebak. Tadi saat dia akan pergi, dia baru menelpon Hendra. Jadi nomornya sudah di-save. Asal mengetik apa yang ingin disampaikan dan mengirimnya sudah bisa. Siapa kamu? Lelaki yang memakai jas melihat Dita. Merasa ada yang salah. Dia pun mengambil ponsel yang ada di belakang Dita. Di dalamnya ada pesan yang belum terkirim. Pria memakai jas itu pun menekan ponsel di belakangnya itu. Siapa aku tidaklah penting.
Yang penting adalah aku bisa memberikanmu banyak keuntungan. Dita melihat bawahan pria berkemeja itu meletakkan ponsel di kantongnya. Dita sudah ikut dengan Cindy sangat lama. Menghadapi keadaan seperti ini tidak akan membuatnya kacau. Oh, berapa besar keuntungan yang bisa kamu berikan? Dita selalu menganggap Cindy sebagai kakaknya. Dia sudah mengalami masalah keluarga yang membuatnya kecewa. Namun Cindy benar-benar tulus padanya. Jadi, bagaimanapun dia tidak akan mengkhianati Cindy. Dia berkata seperti itu hanya untuk membodohi pria berjas itu. Melihat tindakan Dita, pria berjas itu menduga bisa diurus. Bagaimana dengan ini? Pria itu menunjukkan kelima jarinya. 50 juta? Tidak, 500 juta. Mata Dita pun mengecil, lalu berkata, "Aku pikir-pikir dulu. Rumah ini berada di lantai 2. Jika dia bisa dengan cepat berlari ke kamar mandi dan menguncinya lalu melompat dari jendela, dia akan bebas. Namun tidak mudah untuk lolos dari 3 pria ini." Dita berjalan pelan di rumahnya, mencari kesempatan untuk melarikan diri. Hanya saja ketiga lelaki itu menjaganya dengan ketat dan membuatnya terhimpit di antara mereka. Baiklah, aku setuju. Setelah mengambil uang, aku akan pergi jauh. Wajah pria berjas itu pun terlihat tersenyum. Dita pun menggunakan kesempatan saat mereka bertiga santai, dengan tubuhnya yang mungil pun melarikan diri dari ruangan antara mereka. Dengan cepat berlari ke toilet. Sebuah pisau terbang dan langsung menusuk pada kakinya. Dia pun langsung terjatuh ke lantai. Di belakangnya, seorang pria berjas pun menggelengkan kepalanya. "Mengapa kamu harus memilih jalan ini?" Seperti tidak ingin melakukan ini padanya, pria berjas itu keluar dan hanya berkata, "Bereskan dia dengan baik." Seorang pria menunduk dan mengambil pisau dan ingin menusuk dada Dita. Dita tidak tahu dari mana mengambil pisau dan langsung menusuk pada telapak tangan pria tersebut. Lelaki itu pun menjerit. Dita mengenali ini adalah lelaki yang mengambil ponselnya. Pisau yang ditusuk di kakinya sekarang sudah ditusuk ke telapak tangan pria itu. Sekarang dia juga terluka. Jadi sangat susah untuk melawan mereka. Dita berpikir berbagai cara, menggunakan kesempatan saat pria itu tidak sadar dan dengan cepat mengambil ponsel dan menekan tombol telepon. Pria di depan pun terkejut dengan kelakuannya itu. Dengan jelas melihat bahwa kekejaman wanita ini melebihi yang dia pikirkan, membuatnya tidak sadar dalam seketika. Ini juga memberikan kesempatan bagi Dita. Dengan cepat, dia pun menutup pintu. Pria di luar pun seperti gila, sedang memarahinya. Dita menelpon sedang menunggu orang untuk menjawabnya. Dalam keadaan ini waktu berjalan sangat lambat. Akhirnya, saat pintu hampir dibuka, akhirnya ada yang menjawab teleponnya. "Hendra, sekarang ada orang yang ingin membunuhku. Aku rasa ini adalah orang dari keluarga Dion. Mereka sudah menyadari aku sudah mendapatkan informasi yang akurat. Orang yang menyuruh mereka adalah..." Ucapannya belum berakhir dan sudah terdengar suara yang ribut. "Halo, halo?" Tidak ada yang menjawab. Hendra dengan cepat turun ke bawah dan menuju mobil.
Pria itu pun langsung menghancurkan pintu dan Hendra hanya bisa mendengar suara telepon diputuskan. Sial, Hendra menelpon Cindy. Memang ponselnya dalam keadaan tidak aktif. Dia sedang di rumah sakit. Tidak mungkin terjadi sesuatu. Namun Dita dalam keadaan darurat. Pria itu akhirnya pun masuk. Dita pun langsung melempar ponselnya dan melompat keluar jendela. Pria yang masuk pun hanya melihat ponsel dan pintu jendela yang terbuka. Dia pun langsung menghancurkan ponselnya. Melihat darah yang ada di jendela, pria itu tahu bahwa Dita tidak